wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 3, Universitas Negeri Semarang. Beranggotakan 1. Ayu Widya Putri, 2. Vina Maulida, 3. Roro ASPSN, 4. Areta Esta Faustina, 5. Marhamah Wiliana. Bunyi bahasa. Pengertian dari bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi bahasa dapat terjadi jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah adanya udara sebagai energi yang keluar dari paru-paru. Hal ini terjadi pada sebagian besar bahasa. Yang kedua, adanya alat ucap manusia atau yang disebut juga dengan artikulasi. Yang ketiga, adanya hambatan. Ada 2 macam hambatan, yaitu hambatan oleh pita suara dan hambatan oleh artikulator pada titik artikulasi. Terjadinya bunyi bahasa melalui proses. Proses terjadinya bunyi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalirnya udara dari paru-paru keluar ke paru-paru. Yang kedua, aliran udara dari paru-paru dihambat oleh pita suara, sehingga terjadi getaran yang disebut juga dengan proses fonasi. Yang ketiga, setelah dihambat oleh pita suara, udara dihambat juga oleh artikulator dan titik artikulasi, yang disebut juga dengan proses artikulasi. Proses selanjutnya adalah udara keluar dari rongga mulut, atau yang disebut juga dengan proses oral, atau keluar dari rongga hidung, atau disebut juga dengan proses nasal. Menurut Marsono, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya hambatan pada artikulasi. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Yang kedua, berdasarkan rongga yang dilalui oleh arus udara. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bunyi oral dan bunyi nasal. Yang ketiga, berdasarkan ada tidaknya ketegangan sewaktu menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bunyi keras dan bunyi lunak. Yang keempat, berdasarkan lama tidaknya bunyi bahasa dihasilkan. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu panjang dan pendek. Yang kelima, berdasarkan rangkap tidaknya bunyi dihasilkan. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bunyi rangkap dan bunyi tunggal. Yang keenam, berdasarkan nyaring tidaknya bunyi dihasilkan. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bunyi nyaring dan bunyi tidak nyaring. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan arah arus udara sewaktu menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bunyi egresif dan bunyi ingresif. Nah, selanjutnya ada konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Konsonan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama ada cara artikulasinya, yang kedua ada titik artikulasinya, yang ketiga ada bergetar atau tidaknya pita suara, dan yang keempat adalah saluran rongga yang dilalui oleh udara. Selanjutnya, ada jenis-jenis konsonan berdasarkan cara artikulasi. Yang pertama, ada bunyi letupan. Bunyi letupan dihasilkan dengan menghambat arus udara sama sekali di tempat artikulasi tertentu secara tiba-tiba. Sesudahnya alat-alat bicara di tempat artikulasi tersebut dilepaskan kembali. Yang kedua, ada bunyi kontinuan. Bunyi ini adalah semua bunyi yang bukan letupan lazimnya yang disebut kontinuan, meliputi beberapa jenis yaitu sengau, sampingan, paduan, geseran, dan aliran jenis-jenis ini diuraikan. Yang pertama ada bunyi sengau. Bunyi sengau dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung.
Yang selanjutnya ada bunyi sampingan yang dihasilkan dengan menghalangi arus udara sehingga keluar melalui sebelah atau biasanya kedua sisi lidah. Selanjutnya ada bunyi paduan. Bunyi ini dihasilkan dengan menghambat arus udara di salah satu tempat artikulasi, di mana juga bunyi letupan diartikulasikan. Lalu yang keempat ada bunyi geseran, yaitu dihasilkan oleh alur yang amat sempit sehingga sebagian besar arus udara terhambat. Selanjutnya ada bunyi geletar. Bunyi ini dihasilkan dengan mengartikulasikan ujung lidah pada lengkung kaki gigi serta melepaskannya dan segera lagi mengartikulasikannya. Yang terakhir ada bunyi kembar. Konsonan yang terjadi dengan memperpanjangkan kalau bunyi itu sesuai kontinuan atau dengan memperpanjang waktu implosi serta eksplosi dalam hal bunyi letupan. Istilah untuk jenis bunyi yang diuraikan tadi diambil untuk sebagian besar dari uraian organis. Ilmu fonetik belakangan ini belum konsekuen. Kadang-kadang kita menemukan istilah seperti spiran atau strident atau halus. Sebetulnya istilah semacam ini tidak diambil dari fonetik. Dalam buku-buku fonetik sering kita temukan istilah homorgan. Dua atau lebih konsonan disebut homorgan bila tempat artikulasi sama. Misalnya M dan P, N dan T. B. Jenis-jenis konsonan berdasarkan tempat artikulasi. 1. Konsonan bilabial dihasilkan oleh bibir bawah dan bibir atas. Misalnya P, B, M, W. 2. Konsonan labiodental dihasilkan oleh bibir bawah dan gigi atas. Misalnya F, V. 3. Konsonan apikodental dihasilkan oleh ujung lidah dan gigi atas. Misalnya T, D, N. 4. Konsonan apikoalveolar dihasilkan oleh ujung lidah dan gusi. Misalnya S, Z, R, L. 5. Konsonan apikopalatal dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras. Misalnya D. 6. Konsonan laminopalatal dihasilkan oleh daun lidah dan langit-langit keras. Misalnya A. 7. Konsonan mediopalatal dihasilkan oleh tengah lidah dan langit-langit keras. Misalnya T, D, C, J. 8. Konsonan dorsovelar dihasilkan pangkal lidah dan langit-langit lunak. Misalnya K, G, X. 9. Konsonan uvular dihasilkan oleh pangkal lidah dan anak tekak. Misalnya R, Q. 10. Konsonan faringal dihasilkan oleh akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan. Misalnya H sampai J, L sampai X. 11. Konsonan hamzah dihasilkan oleh pangkal tenggorokan. Terdapat dua jenis-jenis konsonan berdasarkan getaran pita suara. Yang pertama, konsonan bersuara. Yang kedua, konsonan tak bersuara. Konsonan bersuara merupakan bunyi yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada pita suara, sehingga pita suara ikut bergetar, dan pada artikulator. Misalnya, B, D, G, M, N, V, Z, L, dan R. Sedangkan konsonan tak bersuara merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada artikulator. Misalnya P, L, T, K, F, S, dan H. Jenis-jenis konsonan berdasarkan saluran udara juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsonan nasal, dan yang kedua, konsonan oral. Konsonan nasal
merupakan konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui hidung, misalnya M dan N. Dan konsonan oral merupakan konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui mulut. Contohnya adalah konsonan selain konsonal nasal.